seluruh jamaah majelis maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ulama sufi, Syekh Abdullah Al-Wasiti. Satu hari beliau bicara tentang sebuah keberhasilan dalam hidup. Kata beliau, yang namanya sukses itu, kesuksesan itu ada 3. Yang pertama, orang yang dikata berhasil, yang dikata sukses hidupnya, yakni ya'ishu fi ta'atillah wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manakala hidupnya pakai aturan Allah dan Rasulnya. Kalau pengen berhasil hidup kita di dunia, karena dunia tempatnya kita nanam, tempatnya kita nandur. Maka kalau pengen manennya cakep, pengen metiknya hasilnya bagus, berarti kudu ngikutin peraturan. Yang mana peraturannya udah diajarin sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, sampai kepada tabi'in, sampai ke atsba'ut tabi'in, sampai kepada guru-guru kita, nyampe ke kita hari ini. Makanya salah satu cara orang itu hubbun nabi wa alamatuhu, ada satu kitab kecil itu cerita tentang bagaimana mencintai Nabi dan tandanya orang cinta Nabi, yakni nasru sunnati. Dia nolongin ajarannya Nabi Muhammad SAW. Jadi maulid itu bukan sekedar kita gerayak geroyok doang, bukan. Kita ganti seragam yang warnanya warna-warni, bukan. Tapi bagaimana sampai detik ini, kalau nabinya cinta banget sama kita, bahkan Nabi sampai nangis rindu sama kita. Lah sebaliknya kita yang dicintai kudu ngebales cintanya Nabi lewat ngikutin ajaran Nabi Muhammad SAW. Selalu diingatkan sama guru-guru kita, kalau maulid gini yuk diingetin. Ketika kita mendengar bagaimana akhlak Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang luar biasa, sampai satu hari diceritakan ada seorang sahabat yang namanya Jabir bin Abdullah bin Haram. Beliau itu sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Madinah. Jadi setelah beliau meninggal udah nggak ada lagi sahabat yang tinggal di kota Madinah tahun 78 Hijriah. Itu terakhir, habis jatuh sahabat di kota Madinah. Jabir bin Abdullah bin Haram hidupnya susah, Bu. Susah hidupnya. Tapi nggak pernah ngeluh sama Nabi alaihissalam. Ini yang tadi guru kita sampaikan. Hatinya, kolbunnya kolbun salim, kolbun sahih. Orang kalau hatinya sehat, Bu, sebesar apapun persoalan yang dia hadapi, dia cuma curhat sama Allah. Bahkan Jabir bin Abdullah itu setia banget sama Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah nggak pernah tahu cerita kehidupan dia. Luar biasa Jabir. Dia punya adik-adik. Ayahnya, ibunya udah meninggal, tapi babanya ninggalin utang bererot. Utangnya ratusan juta kalau cara sekarang. Dia mau bayar pakai apa? Dia punya adik-adik perempuan, Bu, banyak. Tiap hari debt kolektor datang nagih. Kalau cara sekarang. Udah gitu nagihnya galak-galak banget lagi. Adiknya pada jantungan kali, digedor mulu pintunya. Jabir sedih sampai satu hari datang ke rumah Sayyidina Muhammad SAW. Kata Jabir bin Abdullah bin Haram, ya Rasulullah, saya datang kemari menjual pohon korma saya. Ada atu-atunya,
mensepuhun. Itu pohon kurma saya mau jual sama antum ya Rasulullah buat nutupin utang babak saya. Berikut tanahnya yang di bawahnya ngan sepengki. Ya seukuran pohonan. Kata Nabi alaihissalam gak usah Jabir, gak usah dijual. Ntar kamu gimana lagi ke depannya. Tapi saya gak punya lagi, cuman itu tinggalannya. Kata Nabi alaihissalam sekarang gini Jabir, antum tar sore, ba'da asar, kumpulin dah tuh. Yang pada nguta, yang pada duitnya dipinjam sama babalu suruh pada kemari. Kata Nabi alaihissalam, suruh pada kemari. Ngapain ya Rasul? Mau dibayar utangnya? Lembayarnya pakai apa? Orang ngerasa gak punya apa-apa. Kata pokoknya suruh datang aja ntar habis asar. Baik ya Rasul. Dikata baik manjanya masih deg-degan bayarnya pakai apa? Orang kagak gablek apa-apa. Akhirnya begitu ba'da asar kumpul tuh yang pernah duitnya dipinjam sama babanya Jabir. Kata Nabi alaihissalam, naik ke atas pohon kurma, hei Jabir, petikin. Tanya tuh dia utangnya berapa, babalu utangnya berapa sama dia. Kalau dibayar pakai kurma kira-kira berapa banyak? Satu orang bilang saya sekian. Naik tuh Jabir dipetikin, itu pohonan kagak berhenti-berhenti berbuah. Dipetik keluar lagi, dipetik keluar lagi. Sampai akhirnya berapa banyak? Udah cukup segini, berapa karung. Ditanya lagi, lu berapa? Babanya Jabir utangnya sekian. Sampai sekian banyak orang yang datang, semuanya alhamdulillah terselesaikan hutang-hutangnya. Alhamdulillah. Sabab apa tuh Bu? Keberkahan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Bu kalau ngikutin Nabi, nempel ame Nabi. Kalau bahasa ulama, orang hari ini kalau udah bicara jasmani, bicara fisik, orang heboh banget. Ngomongin dirinya, ngomongin pribadinya, ngomongin fisiknya. Tapi ketika hati yang sakit, sebenarnya gak usah nyari-nyari obat kemana-mana. Tadi Umi bilang. Kalau hati yang sakit cuma satu kata kuncinya. Mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pengen nih hati kita sehat, maka cirinya, tandanya cuma cinta sama Rasul aja. Mahabbatur Rasul, itu caranya. Cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya caranya tadi, nasrul sunnati, kita tolong ajarannya Nabi. Pelan-pelan dari mulai yang terkecil dalam hidup kita. Kita biasain bagaimana cara Nabi untuk kesehariannya, makannya, minumnya. Biasain. Jangan orang udah maulid mulu, minum masih tangan kiri aja. Bidiri lagi, bener gak Bu? Mana pulang muludan. Minum es kelapa di pinggir jalan kan pantes banget. Pulang dari mana Pok? Muludan. Terus hasilnya apa? Harapannya maulid itu kaitun asyal arwahu inda sama'ihi wa tuqalladul asma'u durran nuddida. Itu di kitab Maulid Azab. Makin sering telinga ini mendengar kisah-kisah indah manusia yang luar biasa, bakal punya efek sama kita. Begitu. Tuh bagaimana caranya punya efek? Kalau hatinya udah tertanam mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang yang namanya nenek-nenek Zarqo itu nenek-nenek yang tinggalnya jauh dari kediaman Sayyidina Muhammad SAW. Badan udah lemah, tapi hatinya cinta banget sama Nabi. Hatinya cinta itu bukan di mulut tapi di hati. Kalau ada orang bilang saya cinta kamu, hatinya enggak, belum cinta. Tapi Zarqo cintanya sama Nabi sampai ngeresep ke hati. Sampai satu hari udah bertahun-tahun dia pendem, hatinya kayak kebakar, udah gak sanggup nahan cinta sama Nabi. Dia kerjain apa yang Nabi ajarin, dikerjain, tapi belum pernah pengen ketemu Nabi itu belum.
Sampai harus berjalan Bu puluhan kilometer dari tempat tinggalnya menuju kediaman Nabi alaihissalam. Sampai satu hari dia nyampe. Begitu nyampe di Masjid Nabawi berangkat dari habis subuh gelap-gelap. Nyampe menjelang zuhur. Begitu nyampe masuk Masjid Nabawi tengok kanan kiri enggak ada Sayyidina Muhammad SAW. Enggak ada. Begitu nyampe kata dia biarin gak ketemu Nabi juga. Yang penting udah nyampe di sini udah girang. Dia nyapuin tuh masjid ada sampah dia pungutin. Gak lama Bu azan zuhur. Nabi alaihissalam keluar dari kamar beliau. Nangis Zarqa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Sekarang saya ketemu dengan engkau ya Rasulullah. Saya ketemu dengan engkau. Inilah orang yang aku rindu. Ana mushtaq ilaiki ya Rasulullah. Saya rindu kepadamu ya Rasulullah. Kata Nabi alaihissalam, kamu dari mana ditanya-tanya sama Nabi. Akhirnya selepas Bu sholat berjamaah pulanglah Zarqa. Habis ketemu Nabi rindunya cintanya bukan makin hilang, makin jadi. 2-3 hari kangen lagi, balik lagi. Jalannya jauh tubuhnya udah rentak. Bulak balik sampai 1 hari 2 minggu Nabi nggak ngelihat lagi Zarqa. Nabi tanya kepada para sahabat, wahai sahabat selepas sholat zuhur, di mana Zarqa? Kata sahabat nggak ada yang tahu Zarqa itu siapa. Kata Nabi nenek yang usianya udah lanjut, kami nggak ada yang kenal. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, Zarqa udah meninggal dunia. Kata Nabi alaihissalam, kita sholatin di kuburnya salat gaib. Dan setelah itu maka Nabi alaihissalam bilang, inilah orang yang cinta kepada aku sampai nanti di akhirat. Amin ya Rabbal. Jadi 1 poin, kalau orang pengen sukses hidupnya di dunia, ikutin peraturan Allah.